Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Suci, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau Latsar CPNS kelompok 1 angkatan 108. Saya bertugas sebagai ahli pertama epidemiologi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk dapat menyampaikan ringkasan materi penugasan hari pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan juga isu kontemporer. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu pengertian dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sendiri dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, ada 4 konsensus dasar yang harus kita ketahui sebagai calon pegawai negeri sipil. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sendiri merupakan landasan Indonesia merdeka dan merupakan ideologi nasional. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai perekat atau pemersatu bangsa mulai dari Sabang hingga Merauke, yang tujuannya adalah untuk mencapai cita-cita nasional. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusional yang memiliki sifat khas, yaitu di mana undang-undang ini dapat membatasi pemerintahan dalam memerintah sehingga melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk kita sebagai calon pegawai negeri sipil. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan Indonesia yang mana artinya adalah walaupun berbeda-beda, walaupun beraneka ragam, tetapi tetap satu tujuan yang sama. Dan yang terakhir yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara terbentuknya NKRI ini tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum kemerdekaan, terutama yaitu peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, di mana dalam peristiwa ini Indonesia menyatakan kemerdekaan dan telah terlahirnya suatu negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian titik balik dari suatu pergerakan atau dimulainya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1908, yaitu dengan berdirinya Budi Utomo, kemudian disusul pada tahun 1928 dengan peristiwa Sumpah Pemuda, dan yang terakhir yaitu kejadian atau peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri tercantum dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut bendera negara adalah sangsaka merah putih yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1. Kemudian bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi negara tercantum dalam Pasal 25 Ayat 1. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, berperisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian lagu kebangsaannya adalah lagu Indonesia Raya yang diubah atau diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara. Namun, sebelum mengetahui apa sajakah nilai-nilai bela negara, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang apa itu pengertian bela negara. Bela negara sendiri dapat diartikan sebagai tekad,
sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hal-hal yang berkenaan mengenai nilai-nilai bela negara terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara terkandung dalam Pasal 7 Ayat 3, di mana nilai dasar bela negara itu sendiri meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Kemudian hal-hal yang berkenaan dengan nilai-nilai bela negara terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Terdapat dalam Pasal 7 Ayat 3, di mana nilai dasar bela negara itu sendiri meliputi yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Kemudian setelah kita mengetahui tentang apa itu bela negara dan nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam nilai bela negara, maka kita sebagai calon aparatur sipil negara berkewajiban untuk dapat mengaplikasikannya dalam keseharian kita sebagai calon aparatur sipil negara. Misalnya bersifat profesional, kemudian juga terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian mampu menjalankan peran kita sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Analisis isu kontemporer adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang atau yaitu masa modern. Berikut ini adalah beberapa isu kontemporer yang sedang hangat diperbincangkan di negara kita, yaitu yang pertama adalah terorisme atau radikalisme, di mana kemajuan era teknologi ini membuat celah bagi praktik terorisme atau radikalisme menjadi semakin mudah masuk ke kalangan masyarakat. Terlebih dengan banyaknya berita-berita yang tersebar di media sosial, juga menjadikan salah satu wadah bagi para pelaku terorisme atau radikalisme untuk mencoba menebar kebencian. Kemudian juga narkoba. Narkoba mungkin bukan hal baru, namun juga hingga saat ini masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Kemudian yaitu korupsi, ada juga COVID-19, di mana mulai dari 2020 hingga saat ini kita masih mengalami masa pandemi, di mana pandemi ini bukan hanya menggempur dari aspek kesehatan, namun juga akhirnya menjadi beban bagi seluruh komponen, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan, dan utamanya yaitu kesehatan. Dan yang selanjutnya yaitu komunikasi massa, selanjutnya proxy war, dan yang terakhir yaitu money laundering.